Pagi itu pasar kecil di pinggiran kota masih basah oleh embun. Jalan tanah yang biasa dipenuhi tumpukan sayur dan tikar pedagang belum ramai. Tapi di sudut yang selalu sama, berdiri sebuah lapak kecil berwarna kusam. Di balik lapak itu tampak seorang wanita paruh baya, yang tangannya cekatan. Tangannya sudah kebas oleh panas dan minyak, tapi wajahnya tetap bersinar ketika menata gorengan di atas kertas minyak. Namanya Siti, warga yang dikenal orang-orang sekitar sebagai ibu penjual gorengan. Gorengan-gorengannya sederhana, tempe goreng, pisang goreng yang empuk, risol isi sayur, tahu isi. Mereka tidak pernah tampak mewah, tapi selalu hangat dan harum. Aroma minyak dan wangi pisang matang menyebar, memanggil pembeli dari ujung pasar. Tiap keping gorengan diletakkan dengan hati-hati, seakan-akan setiap potongan punya cerita sendiri. Di samping Siti duduk seorang anak perempuan berambut panjang yang dikuncir rapi. Namanya Rina, matanya besar, penuh rasa ingin tahu. Saat orang lain melihat sekadar gorengan, Rina melihat kemungkinan selembar uang kecil yang disimpan untuk buku, sepotong tempe yang bisa dimakan untuk sarapan hari berikutnya, dan sebuah bangku di sekolah menengah yang suatu hari ingin diduduki. "Bu," tanya Rina suatu pagi sambil membantu membungkus, "kalau aku jadi dokter, nanti ibu mau ikut ke rumah sakit juga?" Siti tersenyum, garuk-garuk kepala sambil melipat kertas minyak. "Kalau kamu jadi dokter, saya yang akan datang membawa bekal. Biar kamu kuat kerja, jangan lupa makan." Jawabnya ringan, tetapi matanya menjadi basah sesaat. Ia menutupnya dengan gerakan yang cepat, lalu tertawa kecil agar Rina tak tahu. Siti kecil saja sekolahnya sampai kelas 4, waktu di mana keluarga memutuskan bahwa kebutuhan sehari-hari lebih mendesak daripada buku. Ia mesti membantu ibunya yang membuka warung kecil di desa sebelah. Hidup mengajarkannya cara bertahan. Hari-hari diisi kerja, dan mimpi seringkali dipendam rapat di dalam dada. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya adalah keinginan agar anaknya mendapat apa yang dulu tak bisa ia raih. Ia ingin Rina berbeda. Setiap hari selepas subuh, Siti sudah bangun. Ia menyiapkan adonan, memanaskan minyak, menunggu cuma sekilas sinar matahari untuk menjual gorengan. Kadang pasar ramai, kadang sunyi. Kadang pelanggan memberikan senyum dan uang lebih. Kadang hanya mengangguk dan berlalu. Namun Siti menghitung sedikit demi sedikit, menabung di kaleng bekas yang telah disobek tulisan mereknya. Di kaleng itulah tersimpan harapan, uang untuk buku, seragam, dan suatu hari nanti, untuk biaya sekolah yang lebih tinggi. Rina menyaksikan semua itu. Ia belajar menghitung dari bungkus gorengan. Berapa kertas yang diperlukan, berapa langkah menuju rumah pelanggan, berapa jumlah uang yang harus disimpan agar sisa cukup untuk jajanan sekolah. Ia juga belajar dari Siti tanpa kata-kata panjang. Kerja keras harus sabar, menghormati orang lain itu penting, dan memberi selalu membuat hati ringan. Sekolah mereka bukan yang paling bagus di kota. Bangunannya berwarna kusam, lantainya berbunyi saat berjalan, dan guru-gurunya sering bergantian. Tapi di antara lahan kosong dan rumah-rumah sederhana, guru-guru itu menyalakan kegigihan di benak murid, terutama di Rina. Dia suka pelajaran biologi. Sesuatu tentang cara tubuh bekerja membuatnya berdebar. Saat guru memperlihatkan gambar jantung, Rina menatapnya dengan mata yang tak mau berkedip. "Itu seperti mesin kecil," bisiknya pada teman di sebelah. Teman-temannya tertawa, tetapi di dalam dada Rina tumbuh keinginan yang lebih besar. Membantu orang yang sakit, membuat luka menghilang, membuat ibu tak perlu khawatir ketika sakit demam. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan lapak gorengan basah, Siti duduk di teras rumah sambil merapikan uang receh di kalengnya. Hujan membuat dagangan sepi, tetapi ia tak mengeluh. Siti memikirkan bulan depan, biaya buku Rina, seragam baru, sepatu yang mulai robek. Ia menghitung sambil menutup mata, lalu menaruh satu lembar uang di pojok kaleng sebagai cadangan. "Kamu ini, Bu, jangan terus-terusan menabung di kaleng itu aja," goda Rina sambil memegangi payung. "Nanti kalau ada yang perlu kita harus pakai." Siti tersenyum tipis. "Memang kita pakai, Nak. Tapi kalau kita pakai semuanya nanti nggak ada lagi. Ingat mama kamu dulu bilang, usaha itu harus ada tabungannya." Di rumah kecil mereka yang dindingnya bercat pudar, di meja makan yang sering berisi piring sederhana, Siti bercerita kepada Rina tentang ibunya. "Mama saya dulu juga jual jajanan," katanya. "Ia kerja sampai larut malam supaya adik-adik bisa sekolah. Saya mah janji, kalau saya bisa, saya nggak mau menjadikan pendidikan. Itu barang mewah untuk anak saya." Kata-kata itu menancap kuat di hati Rina. Ia tahu betul pengorbanan ibunya bukan sekadar kata-kata. Itu tercermin pada tangan yang selalu lengket oleh minyak,
pada mata yang kadang meredup saat tak ada pelanggan, dan pada senyum yang tak pernah lupa ketika Rina pulang membawa nilai bagus meski sederhana. Di sekolah, Rina bukan murid yang paling pandai, tetapi ia yang paling tekun. Malam hari setelah membantu menyalin tugas dan menjemur seragam, ia duduk di meja kecil dengan lentera yang redup. Ia membaca buku pelajaran sambil sesekali menoleh ke arah jendela, berharap melihat kehadiran masa depan yang lebih cerah. Ia mengulang kata-kata guru, menulis ulang catatan, mengerjakan soal berulang kali sampai benar. Kebiasaan itu membuat gurunya, Bu Aini, memperhatikannya. Suatu ketika, Bu Aini memanggil Rina. "Nak, kamu mau ikut lomba sains tingkat kecamatan?" tanya sang guru. Rina kaget, jantungnya berdegup kencang. Lomba itu berarti biaya pendaftaran dan buku referensi. Ia teringat kaleng tabungan di rumah yang tak banyak. "Kalau ikut, saya akan menabung lagi, Bu," katanya cepat. Bu Aini melihat mata Rina yang berkilau. Guru itu memutuskan membantu. Ia memberi beberapa lembar soal latihan dan berjanji mengawasi latihannya setiap sore. Kabar tentang lomba itu sampai juga ke telinga Siti. Malam itu, setelah menutup lapak, Siti duduk bersampingan dengan Rina di dapur kecil mereka. "Kamu ikut lomba?" tanyanya. Rina mengangguk, senyum tipis menghiasi wajahnya. Siti tidak bicara lama. Ia berdiri, mengambil uang dari kaleng sedikit lebih banyak dari biasanya. "Ini untuk pendaftaran. Tapi ingat, yang paling penting bukan juara. Yang penting kamu berani mencoba. Kalau kamu kalah, kita tetap bangga." Begitulah hari-hari mereka mengalir, kerja, belajar, berharap. Setiap gorengan yang laku bukan sekadar makanan. Ia adalah batu fondasi untuk impian Rina. Setiap lembar soal yang berhasil dikerjakan adalah bukti bahwa kerja keras dan doa bisa bertemu. Di luar, lampu pasar berkedip memanggil malam. Suara kendaraan, tawa pedagang, dan aroma gorengan yang masih tersisa mencampur jadi satu. Dalam kehangatan keluarga kecil itu, mimpi Rina perlahan tumbuh besar, sementara Siti tetap menyiapkan adonan, menahan lelah, dan percaya bahwa suatu hari, entah kapan, anaknya akan berdiri di depan seseorang yang butuh pertolongan, dengan jas putih yang mengkilap dan rasa terima kasih yang besar di mata orang yang disembuhkan. Dengan suara ketukan di pintu rumah mereka, seorang tetangga datang membawa kabar. Rina lolos seleksi untuk perwakilan sekolah mengikuti lomba sains kecamatan. Jantung Siti berdebar, matanya berkaca-kaca. Mereka saling memeluk, dan di saat itu, di meja makan yang sederhana, di sela-sela wangi gorengan yang masih melekat di jemari Siti, harapan baru bermekaran, kecil tapi berani. Mimpi itu belum nyata, tetapi kini memiliki pijakan. Dan bagi Siti, pijakan itu cukup untuk membuatnya terus menggoreng sampai larut malam, menabung sedikit demi sedikit, dan membisikkan doa sebelum tidur. "Semoga anakku bisa mencapai apa yang tak sempat kubuat dulu." Hari-hari setelah kabar Rina lolos seleksi lomba sains terasa lebih hidup di rumah kecil mereka. Siti bahkan terlihat lebih bersemangat saat menggoreng. Yes, semuanya bakal lapak lebih pagi dan menutup lebih malam. Seolah setiap keping gorengan bukan lagi sekadar uang belanja, melainkan bahan bakar bagi impian anaknya. "Rina harus punya bekal buat lomba nanti," ucapnya pada salah satu pelanggan langganan, sambil tersenyum lebar. Pelanggan itu, seorang ibu penjual sayur, mengangguk kagum. "Anak pinter memang pantas dibantu." "Semoga lancar ya, Bu Siti." Di sekolah, Rina juga semakin sibuk. Setiap sore ia tinggal lebih lama di ruang laboratorium. Bersama Bu Aini, ia belajar tentang sistem tubuh manusia, fungsi organ, dan cara kerja sel. Kadang mereka kehabisan bahan percobaan, tapi Bu Aini selalu punya cara untuk membuat pelajaran tetap menarik, entah dengan gambar buatan tangan atau percobaan kecil dari bahan dapur. Suatu sore, Rina membawa pulang buku tebal pinjaman dari sekolah. Halaman-halamannya mulai menguning. Beberapa bagian sudah lepas dari jilidan. Tapi bagi Rina, buku itu adalah harta karun. Ia membacanya di setiap kesempatan. Di pagi hari sebelum berangkat, di sela membantu ibunya membungkus gorengan, hingga larut malam ketika suara jangkrik mulai terdengar. Namun, di balik semangat itu, hidup mereka tetap berjalan dengan tantangan. Musim hujan datang lebih awal. Lapak Siti sering kebasahan, pembeli berkurang drastis. Minyak goreng naik harga, tepung juga langka. Kadang Siti hanya bisa membuat setengah dari jumlah biasa. Suatu malam, ketika Rina sedang belajar di meja kecilnya, lampu rumah tiba-tiba padam. Listrik mati karena hujan deras. Rina tetap duduk di sana, menyalakan lilin kecil yang disimpan di dapur. Ia membuka buku dengan cahaya remang dan melanjutkan membaca. Matanya tetap fokus meski sesekali angin meniup nyala lilin.
Siti melihatnya dari dapur. Ia berhenti sejenak, memandangi anak gadisnya yang menunduk di bawah cahaya kuning redup itu. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jika memang ilmu ini jalan untuk masa depannya, kuatkanlah kami melewatinya." Keesokan paginya, Rina bangun lebih pagi dari biasanya. Ia harus berangkat ke sekolah lebih awal, karena latihan presentasi lomba. Tapi hujan belum juga reda. Siti sudah menyiapkan payung, bungkusan gorengan hangat, dan sedikit uang saku yang dibungkus kertas. "Nak, kamu bawa ini ya. Jangan lupa makan siangnya," kata Siti sambil menyerahkan bungkusan. Rina mengangguk memeluk ibunya sebentar. "Terima kasih, Bu. Doakan aku lancar ya." Siti hanya tersenyum, menatap anaknya berjalan di bawah gerimis. Bajunya basah di ujung, tapi langkahnya mantap. Siti menatap punggung Rina sampai hilang di tikungan, lalu menarik napas panjang. Hujan hari itu dingin, tapi di hatinya ada kehangatan kecil yang menolak padam. Hari lomba tiba seminggu kemudian. Sekolah Rina mengirim 3 peserta, 1 untuk bidang matematika, 1 untuk fisika, dan Rina untuk biologi. Mereka mengenakan seragam rapi dan dasi kecil dengan papan nama di dada. Rina terlihat gugup, tangannya dingin. Tapi sebelum berangkat, Bu Aini menggenggam tangannya erat. "Ingat, kamu sudah sampai di sini karena kerja kerasmu sendiri. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Jawab saja dengan jujur dan percaya diri." Rina mengangguk pelan. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Di ruang lomba, meja-meja disusun rapi. Para peserta duduk dengan wajah tegang. Sebagian sibuk membuka catatan terakhir. Rina duduk di kursi nomor 7, menatap papan tulis besar di depan. Ketika lembar soal dibagikan, ia menarik napas dalam-dalam. Soalnya sulit, jauh lebih sulit dari latihan di sekolah. Tapi, Rina mencoba mengingat pelajaran Bu Aini, langkah demi langkah. Setiap kali ia mulai ragu, ia teringat wajah ibunya di pasar. Tangannya yang penuh minyak, dan senyum yang tidak pernah hilang. "Aku harus bisa," bisiknya pelan, waktu berlalu cepat. Ketika bel tanda selesai berbunyi, Rina menutup lembar jawabannya dengan lega dan rasa campur aduk. Ia tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi satu hal pasti, ia telah berusaha sebaik yang ia bisa. Malamnya, di rumah, Siti tidak henti-hentinya bertanya, "Gimana tadi lombanya? Susah nggak?" "Lumayan susah, Bu," jawab Rina jujur. "Tapi aku udah kerjakan semuanya." Siti tersenyum, memeluk anaknya. "Itu sudah cukup, Nak. Ibu bangga." Namun di balik senyum itu, Siti merasa khawatir. Hasil lomba baru diumumkan seminggu lagi, dan sementara itu, penghasilan dari jualan semakin menurun karena hujan terus turun tanpa henti. Ia mulai mengurangi belanja bahan dagangan, menahan diri untuk tidak membeli apa-apa selain kebutuhan pokok. Suatu malam, saat Rina sudah tidur, Siti duduk sendirian di dapur. Ia menghitung uang tabungan yang tersisa di kaleng. Tak sampai 20.000 rupiah. Siti menatap kaleng itu lama, lalu menunduk dan berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, saya tidak minta kaya. Saya cuma ingin cukup supaya anak saya bisa terus sekolah. Jangan biarkan langkahnya berhenti karena uang." Air matanya menetes, bercampur dengan aroma minyak yang masih tersisa di udara. Tapi seperti biasa, keesokan harinya ia bangun lagi sebelum fajar, menyiapkan adonan, memanaskan minyak, dan tersenyum kepada pelanggan pertama. Seminggu kemudian, pengumuman lomba datang. Rina tidak di sekolah saat itu. Ia sedang membantu ibunya di lapak, karena hari itu tidak ada pelajaran. Tiba-tiba Bu Aini datang tergesa-gesa ke pasar, membawa kertas di tangannya. Nafasnya masih terengah-engah, tapi wajahnya penuh semangat. "Bu Siti." "Rina," panggilnya dari jauh. Semua orang di sekitar menoleh. Rina berlari menghampiri. "Ada apa, Bu?" Bu Aini tersenyum lebar. "Kamu juara 2 lomba sains kecamatan." Rina tertegun. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Siti yang mendengar itu langsung memeluk anaknya erat-erat. Orang-orang di pasar ikut tersenyum, beberapa bahkan bertepuk tangan. "Lihat, Bu, Rina menang," kata salah satu tetangga. Siti tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap anaknya sambil berlinang air mata. "Alhamdulillah, anakku berhasil," bisiknya. Hari itu, gorengan Siti laris luar biasa. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli, tapi juga memberi selamat. Ada yang menambah uang tanpa minta kembalian. Ada yang membawa hadiah kecil seperti beras atau gula. Malamnya, di rumah, Rina duduk di samping ibunya sambil memegang sertifikat lomba. "Bu, nanti kalau aku jadi dokter, aku mau ibu berhenti jualan ya. Ibu capek setiap hari." Siti tersenyum lembut. "Kalau kamu jadi dokter, ibu tetap mau bantu orang."
Mungkin bukan jualan lagi, tapi bantu di dapur rumah sakit. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada janji yang tumbuh diam-diam. Janji seorang anak untuk mewujudkan doa ibunya, dan janji seorang ibu untuk tidak pernah berhenti percaya. Rina menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya. Di luar, hujan turun pelan, tapi kali ini tidak membuatnya takut. Ia tahu, di balik setiap tetes hujan, ada doa yang tak pernah berhenti turun bersamanya. Doa seorang ibu yang menjual gorengan, tapi menyekolahkan anaknya dengan cinta sebesar langit. Setelah kemenangan di lomba sains kecamatan, kehidupan Siti dan Rina sedikit berubah. Bukan karena uang yang tiba-tiba banyak, tapi karena semangat yang semakin besar. Rina mulai dikenal oleh guru dan murid lain. Ia sering diminta membantu teman-temannya belajar biologi. Kadang, guru-guru lain pun memanggilnya untuk membantu menyiapkan alat praktikum di laboratorium. Namun, di rumah, semuanya tetap sederhana. Siti masih berjualan di tempat yang sama, memakai kompor tua dan wajan yang mulai menghitam. Setiap kali pelanggan datang, ia akan bercerita dengan bangga. Anak saya kemarin juara lomba sains loh. Katanya mau jadi dokter. Pelanggan akan tersenyum, lalu membeli lebih banyak gorengan dari biasanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rina kini duduk di kelas akhir SMP. Ujian nasional semakin dekat. Ia belajar dengan tekun hampir setiap malam. Kadang Siti harus memanggilnya untuk berhenti. Rina, udah malam. Tidur dulu. Nanti sakit mata, katanya. Tunggu sebentar, Bu. Masih 2 halaman lagi. Jawab Rina tanpa mengangkat kepala. Suatu sore, kepala sekolah datang ke kelas membawa kabar. Ia menyampaikan bahwa ada program beasiswa untuk siswa berprestasi yang ingin melanjutkan ke SMA unggulan di kota. Sekolah itu terkenal dengan fasilitas lengkap dan banyak lulusannya yang diterima di Universitas Kedokteran. Ketika mendengar itu, hati Rina langsung bergetar. Dia ingin mencoba, tapi pikiran tentang biaya membuatnya cemas. Beasiswa itu memang menanggung biaya sekolah, tapi tidak mencakup biaya hidup dan transportasi. Malam itu, Rina bercerita pada ibunya, "Bu, kalau aku diterima di SMA kota, aku harus tinggal di asrama. Biayanya memang ditanggung, tapi aku butuh ongkos untuk berangkat dan mungkin uang makan tambahan." Siti terdiam sejenak. Tangannya berhenti mengaduk adonan. Wajahnya tampak berpikir keras. "Kamu mau sekali sekolah itu ya?" Tanyanya pelan. Rina mengangguk. "Iya, Bu. Dari sana aku bisa lanjut kuliah kedokteran." Siti tersenyum tipis. Ia tahu keinginan itu tulus. Ia menatap wajah anaknya yang penuh harapan, dan dalam diam, ia tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, Siti mulai menambah jam kerjanya. Ia bangun lebih pagi, bahkan sebelum azan subuh. Selain jualan gorengan, ia mulai menerima pesanan dari warung kopi dan kantin sekolah. Kadang ia pulang sore hari dengan kaki pegal dan tangan yang perih karena minyak panas. Tapi ia tidak pernah mengeluh. "Capek, Bu?" tanya Rina suatu malam saat membantu meniriskan gorengan. Siti tersenyum. "Capek sih capek, tapi kalau ingat kamu mau sekolah tinggi, rasa capeknya hilang." Rina terdiam, lalu memeluk ibunya dari belakang. Pelukan itu singkat, tapi hangat dan penuh makna. Beberapa minggu kemudian, ujian nasional selesai. Rina pulang dengan wajah lega, meski hatinya berdebar menunggu hasil. Ia menghabiskan waktu membantu ibunya berjualan sambil menunggu pengumuman beasiswa. Setiap hari, mereka berbicara tentang kemungkinan, tentang bagaimana rasanya tinggal di asrama, tentang teman-teman baru, dan tentang langkah-langkah kecil menuju impian yang besar. Suatu siang, ketika pasar sedang ramai, seorang tukang pos datang memanggil dari jauh. "Bu Siti, ada surat dari sekolah," teriaknya sambil melambaikan amplop coklat. Siti cepat-cepat mengelap tangannya yang berminyak dan menghampiri. Amplop itu tebal dan rapi, dengan stempel resmi sekolah di pojoknya. Tangannya gemetar saat membuka. Untuk Rina, siswa SMP Negeri 2. "Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa penuh di SMA Harapan Bangsa Kota." Siti menatap tulisan itu lama sekali. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Orang-orang di sekitar ikut menatap dengan penasaran, lalu tersenyum ketika tahu kabar baik itu. Rina berlari mendekat, membaca surat itu, dan langsung memeluk ibunya erat-erat. "Bu, aku diterima." "Aku diterima?" "Iya, Nak." "Alhamdulillah," jawab Siti lirih. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Hari itu mereka tidak banyak bicara, hanya tertawa dan menangis bergantian. Semua perjuangan di pagi buta, tangan yang melepuh karena minyak, dan malam-malam panjang di bawah cahaya lilin.
terasa terbayar lunas oleh selembar surat itu. Namun, beberapa hari kemudian, kenyataan kembali menuntut. Siti menyadari bahwa Rina harus berangkat ke kota dengan beberapa perlengkapan, seragam, sepatu baru, alat tulis, dan sedikit uang saku. Ia tahu beasiswa tak menanggung semua itu. Maka tanpa banyak bicara, ia menjual cincin emas kecil peninggalan mendiang suaminya. Satu-satunya perhiasan berharga yang masih ia simpan. Rina sempat menangis ketika tahu. "Jangan, itu kenangan dari ayah." Siti tersenyum lembut. "Ayahmu pasti lebih bahagia melihat kamu sekolah tinggi, daripada cincin itu cuma tersimpan di lemari." Beberapa hari kemudian, mereka bersiap berangkat. Pagi itu langit tampak cerah. Siti dan Rina berjalan menuju terminal dengan membawa 2 tas besar. Siti tidak bisa ikut ke kota karena harus menjaga dagangan, tapi ia berjanji akan menelpon setiap minggu. Sebelum naik bus, Rina memeluk ibunya erat-erat. "Bu, terima kasih buat semuanya." Siti menepuk punggungnya perlahan. "Jangan lupa makan, jangan takut susah. Kalau kamu rindu, kirim kabar. Ibu selalu doakan kamu." Ketika bus mulai berjalan, Rina menoleh ke jendela. Ia melihat ibunya berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sambil tersenyum. Tapi di balik senyum itu, Siti tak bisa menahan air mata. Ia terus melambai sampai bus itu menghilang di tikungan. Sepanjang perjalanan, Rina menggenggam surat beasiswanya erat-erat. Ia tahu perjalanan barunya baru dimulai. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah dan perbukitan perlahan berganti gedung-gedung tinggi. Di dadanya ia berjanji dalam diam, "Aku akan belajar keras. Aku akan jadi dokter, supaya ibu bisa berhenti lelah." Sementara di pasar kecil di ujung kampung, Siti kembali membuka lapaknya. Wajan tua itu masih sama, minyaknya masih mendidih, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Di setiap kepulan asap dan suara letupan gorengan, ada harapan yang hidup bahwa suatu hari, aroma gorengan ini akan menjadi kisah masa lalu, dan tangan yang dulu panas oleh minyak akan digenggam lembut oleh seorang dokter muda yang dulu ia sekolahkan dengan seluruh cintanya. Dengan senja di pasar kecil itu, Siti duduk sendirian di kursi kayu, menatap langit jingga. Ia tersenyum sambil berbisik pelan. "Pergilah sejauh mungkin, nak. Ibu akan menunggumu pulang dengan bangga." Sudah 3 bulan Rina tinggal di kota. Ia kini resmi menjadi siswi SMA Harapan Bangsa, sekolah besar dengan gerbang megah, gedung bertingkat, dan laboratorium lengkap. Setiap pagi, Rina bangun di kamar asrama bersama 3 teman sekamarnya. Ia masih merasa canggung dengan kehidupan kota yang serba cepat. Anak-anak lain memakai sepatu bagus, membawa ponsel canggih, dan berbicara dengan mudahnya tentang hal-hal yang belum pernah ia dengar. Tapi Rina tidak mau kalah. Ia menatap dirinya di cermin kecil, merapikan seragam yang sudah agak pudar, dan berbisik pelan, "Yang penting aku di sini untuk belajar, bukan untuk menyaingi siapapun." Hari-harinya padat. Pelajaran di sekolah jauh lebih sulit daripada di kampung. Guru-gurunya tegas dan menuntut disiplin tinggi. Namun Rina bertahan, mengulang pelajaran setiap malam, mencatat hal-hal yang tidak ia pahami, dan sering ke perpustakaan sepulang sekolah. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya berat, rindu. Rina sering duduk di pojok taman sekolah setiap sore, memandangi langit yang mulai gelap, mengingat wajah ibunya yang selalu tersenyum di balik asap gorengan. Ia rindu suara sutil yang beradu dengan wajan, rindu bau minyak goreng yang anehnya membuatnya merasa aman. Kadang, saat teman-temannya dijemput orang tua saat akhir pekan, Rina hanya bisa melambaikan tangan sambil tersenyum. Setelah semua pergi, ia akan berjalan ke kamar, menatap foto ibunya yang ditempel di dinding dengan selotip lusuh. "Bu, aku kangen," bisiknya pelan. Namun Rina tahu, kerinduan bukan alasan untuk menyerah. Ia ingat pesan ibunya. Kalau rindu, jadikan itu semangat untuk belajar lebih keras. Setiap minggu, ia menulis surat untuk Siti. Surat yang penuh cerita sederhana, tentang pelajaran biologi yang makin sulit, tentang teman baru bernama Laila yang suka berbagi makanan, tentang guru kimia yang lucu tapi tegas, dan tentu saja tentang betapa ia merindukan rumah. Siti, di kampung, selalu menunggu surat itu datang. Begitu surat tiba, ia akan membaca berulang kali sampai hafal. Kadang sambil tersenyum, kadang sambil mengusap air mata. Suatu kali, ia membalas surat itu. "Nak Rina sayang, ibu di sini sehat, tapi minyak goreng mahal lagi. Tapi tidak apa-apa, rezeki pasti ada. Ibu selalu bangun pagi, karena kalau tidak cepat, tempat di pasar diambil orang. Jangan khawatir soal ibu, yang penting kamu jaga kesehatan. Ibu bangga punya anak seperti kamu.
Jangan takut susah ya. Ingat, kesusahan hari ini adalah jalan menuju kebahagiaan nanti. Rina membaca surat itu di tempat tidur malam-malam. Ia tersenyum tapi air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia mencium kertas itu seolah bisa mencium aroma ibunya. Hari-hari berikutnya, Rina mulai terbiasa dengan jadwal padat. Ia bahkan ikut klub ilmiah sekolah karena guru biologi melihat potensi besar dalam dirinya. Ia sering membantu merapikan alat laboratorium dan mengajarkan teman-teman lain yang kesulitan. Beberapa guru mulai mengenalnya sebagai anak beasiswa yang tekun. Tapi tak semua berjalan mulus. Ada juga teman-teman yang memandangnya sebelah mata. Dia cuma anak kampung. Kok bisa masuk sekolah ini? Bisik salah satu siswa saat istirahat. Pasti karena belas kasihan, tambah yang lain sambil tertawa kecil. Rina mendengarnya, tapi pura-pura tidak peduli. Dalam hati, ia menenangkan diri, biar waktu yang membuktikan. Sementara itu di kampung, Siti mulai sering merasa lelah. Tubuhnya tak sekuat dulu. Kadang tangannya bergetar ketika mengangkat wajan. Kadang batuk kecil tak kunjung reda. Tapi ia tak pernah bercerita kepada Rina. Ia tak ingin membuat anaknya cemas. Kalau aku bilang sakit, nanti dia nggak fokus belajar. Gumamnya sambil menyiapkan adonan. Jadi setiap kali menulis surat, ia selalu menutupinya dengan kalimat yang sama. Ibu sehat, nak. Ibu bahagia. Suatu malam, setelah seharian mengajar di sekolah, Rina bermimpi buruk, melihat ibunya jatuh di pasar dan gorengan berserakan di tanah. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Pagi itu juga, ia menulis surat panjang, menanyakan keadaan ibunya, dan berjanji akan pulang saat liburan semester nanti. Beberapa minggu kemudian, surat balasan datang. Tapi kali ini tulisan tangan Siti terlihat goyah, agak berbeda dari biasanya. Nak Rina sayang, ibu baik-baik saja. Cuman agak sering pusing belakangan ini. Mungkin karena capek saja. Kamu jangan khawatir ya. Fokus belajar. Liburan nanti kalau bisa pulang ibu tunggu. Jangan lupa bawa cerita. Rina membaca surat itu berkali-kali. Hatinya tak tenang. Ia tahu ibunya pasti sedang menahan sakit. Tapi memilih untuk tak jujur agar dirinya tetap fokus. Malam itu Rina menatap langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Bu, tunggu aku pulang ya. Hari berganti minggu. Ujian semester pertama akhirnya tiba. Rina belajar tanpa kenal lelah. Ia ingin mendapat nilai terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga sebagai hadiah untuk ibunya di kampung. Ketika hasil diumumkan, namanya berada di urutan kedua dari seluruh sekolah. Guru-gurunya bangga, bahkan kepala sekolah memanggilnya ke depan kelas dan memberi ucapan selamat. Namun, di tengah rasa bahagia itu, datang kabar yang membuat dunia Rina seakan berhenti sejenak. Sore itu, ia menerima telepon dari tetangga ibunya. Rina, ibu kamu jatuh pingsan di pasar tadi pagi. Sekarang sedang dirawat di puskesmas. Suara di ujung telepon bergetar. Rina membeko. Buku di tangannya jatuh. Air matanya langsung mengalir tanpa suara. Ibu, hanya itu kata yang keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, dengan izin kepala sekolah, Rina bergegas pulang ke kampung naik bus malam. Sepanjang perjalanan pikirannya penuh kekhawatiran. Ia menatap jendela sambil berdoa agar ibunya baik-baik saja. Sesampainya di kampung, ia berlari ke puskesmas. Di ruang perawatan sederhana, ia melihat Siti berbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi masih tersenyum saat melihat anaknya datang. Rina, kamu pulang? Suaranya pelan tapi hangat. Ya bu, aku pulang. Ibu kenapa nggak bilang kalau sakit? Siti menggenggam tangan anaknya. Ibu nggak mau kamu khawatir. Ibu cuma kelelahan. Nanti juga sembuh. Rina menangis sambil menunduk. Ia merasa bersalah. Kalau aku tahu lebih cepat, aku pasti pulang. Siti menggeleng pelan. Kamu nggak salah, nak. Ibu yang harusnya kuat. Tapi lihat, kamu sudah jadi anak yang pintar dan mandiri. Itu cukup bikin ibu sembuh setengahnya. Malam itu mereka tidur di puskesmas. Rina memegang tangan ibunya sepanjang malam, seperti dulu ibunya menggenggam tangannya waktu kecil. Beberapa hari kemudian, Siti mulai membaik. Dokter bilang ia hanya perlu istirahat cukup dan makan teratur. Rina memutuskan tinggal di rumah beberapa hari untuk merawat ibunya. Ia membantu jualan di pasar, menggantikan sementara pekerjaan ibunya. Saat ia berdiri di belakang wajan panas itu, memutar gorengan seperti ibunya dulu, Rina merasakan sesuatu di dalam dadanya, sebuah tekad baru. Ia sadar bahwa perjuangan ibunya bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal mencintai tanpa batas. Sebelum kembali ke kota, Siti memeluknya erat. Belajarlah sungguh-sungguh, nak. Jangan khawatirkan ibu. Kalau nanti kamu jadi dokter,
Itu sudah jadi obat paling mujarab buat ibu. Rina duduk di dalam bus, menatap sawah yang berlari di luar jendela. Ia menggenggam tangan kirinya yang masih hangat oleh pelukan ibunya. Dalam hati ia berjanji, aku akan terus berjalan, Bu, untukmu. Tahun demi tahun berlalu. Rina kini sudah tidak lagi memakai seragam abu-abu putih. Ia resmi menjadi mahasiswa kedokteran di universitas negeri ternama di kota besar. Hasil kerja keras, doa panjang, dan cinta yang tak pernah surut dari seorang ibu penjual gorengan. Perjalanan menuju titik itu tidak mudah. Setelah kelulusan SMA, Rina sempat hampir menyerah karena biaya kuliah yang tinggi. Meski ia diterima melalui jalur beasiswa prestasi, tetap saja ada biaya tambahan yang tak tertanggung, perlengkapan laboratorium, buku-buku tebal, dan biaya tinggal di kos. Tapi seperti dulu, Siti tidak pernah kehabisan akal. Ia menambah jenis dagangannya, bukan hanya gorengan, tapi juga lontong dan kacang rebus. Ia bahkan menerima pesanan hajatan kecil, biar sedikit repot. Yang penting anakku bisa kuliah, katanya sambil tersenyum, padahal punggungnya sering terasa sakit. Sementara itu, di kota, kehidupan mahasiswa membuat Rina semakin kuat. Ia harus menyesuaikan diri dengan jadwal kuliah yang padat, praktikum yang panjang, dan ujian yang tak ada habisnya. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia selalu membuka surat-surat lama dari ibunya yang masih ia simpan dalam sebuah kotak kecil di meja belajar. Di setiap huruf yang miring dan tinta yang memudar, ada semangat yang tidak pernah padam. Suatu sore di laboratorium anatomi, ketika semua mahasiswa sibuk mencatat, dosen mereka, Dr. Andi, menatap Rina dan berkata, "Kamu ini salah satu yang paling tekun di kelas. Kamu tahu kenapa saya bisa lihat itu?" Rina menatap heran. "Kenapa, Dok?" "Karena setiap kali kamu menjawab pertanyaan, matamu tidak hanya mencari nilai. Kamu seolah benar-benar ingin menolong seseorang." Rina tersenyum kecil. "Saya cuma ingin bisa membantu orang yang seperti ibu saya, Dok. Orang-orang sederhana yang sering lupa menjaga diri karena sibuk bekerja." Dosen itu mengangguk perlahan. "Itu alasan yang bagus. Pertahankan, ya. Dunia butuh dokter yang punya hati seperti itu." Kata-kata itu menancap dalam-dalam di dada Rina. Malam itu, ia menulis surat lagi untuk ibunya. "Bu, Rina sekarang sudah mulai belajar tentang tubuh manusia. Rasanya sulit sekali, tapi Rina senang. Setiap kali belajar tentang jantung, Rina selalu ingat ibu, karena ibu adalah jantung hidup Rina. Doakan aku terus kuat ya, Bu." Siti membaca surat itu di rumah dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak terlalu paham apa itu anatomi atau biologi sel, tapi ia tahu satu hal. Anaknya sedang mendekati impian yang dulu hanya bisa ia bisikkan dalam doa. Tahun-tahun kuliah berjalan cepat. Rina semakin matang, semakin kuat, tapi juga semakin sering merasakan lelah. Kadang ia tidur hanya 2 jam, kadang tidak tidur sama sekali karena harus jaga malam di rumah sakit tempatnya praktik. Ada masa di mana ia merasa dunia terlalu berat, terutama saat ibunya mulai sering sakit. Suatu malam, ketika sedang berjaga di ruang perawatan, Rina mendapat kabar dari tetangga kampung. Ibunya masuk rumah sakit karena sesak napas. Seketika seluruh tubuhnya lemas. Ia meminta izin kepada pembimbingnya untuk pulang, dan keesokan paginya ia sudah berada di bus menuju kampung. Siti terbaring di ranjang rumah sakit kecil, dikelilingi alat bantu napas sederhana. Tubuhnya tampak kurus, tapi senyum itu masih sama. "Rina, kamu pulang lagi? Jangan bolos kuliah, Nak," katanya dengan suara pelan. Rina menatap ibunya sambil menahan tangis. "Bu, aku nggak bisa tenang kalau ibu sakit. Aku di sini buat jagain ibu." Siti menggenggam tangan anaknya. Jari-jarinya dingin tapi hangat di hati. "Ibu cuma kecapekan. Lagi pula lihat kamu pakai jas putih itu aja, ibu udah senang banget." Ya, hari itu Rina memang masih mengenakan jas putih kebanggaan mahasiswa kedokteran. Jas yang dulu hanya ada dalam mimpi kecil di benaknya dan dalam doa ibunya setiap malam. Hari-hari setelah itu dihabiskan Rina untuk merawat ibunya di rumah. Ia mengukur tekanan darah, memeriksa obat, dan memastikan ibunya makan cukup. Semua pengetahuan yang ia pelajari di kampus kini benar-benar terasa berguna. Ia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menjadi dokter yang tidak hanya mengobati tubuh, tapi juga menjaga hati seseorang agar tetap kuat. Siti sempat sembuh beberapa minggu, tapi kesehatannya tak pernah benar-benar pulih. Ia tahu waktunya mungkin tidak lama lagi, tapi ia tidak ingin anaknya melihat itu sebagai kesedihan. Ia ingin meninggalkan dunia dengan senyum dan kebanggaan. Suatu pagi, Rina duduk di samping ibunya yang sedang beristirahat di teras rumah. Matahari lembut menembus daun jambu dan suara ayam terdengar di kejauhan. "Bu," kata Rina pelan,
Kalau nanti aku sudah jadi dokter, ibu mau aku kerja di mana? Siti tersenyum kecil. Kerjalah di mana kamu dibutuhkan. Tapi kalau bisa, pulanglah sesekali. Biar orang kampung ini tahu, anak penjual gorengan bisa jadi dokter. Rina tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Iya bu, aku janji. Beberapa bulan kemudian Rina menyelesaikan ujian terakhirnya. Ia resmi menjadi dokter muda. Upacara pelantikan digelar di aula besar universitas. Semua mahasiswa berdiri gagah dengan jas putih baru mereka. Rina berdiri di barisan depan, menatap ke arah pintu, berharap ibunya bisa hadir. Tapi pagi itu, Siti tak bisa datang. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Namun ia berpesan lewat telepon. Kamu jangan sedih nak, ibu selalu ada di situ, di hati kamu. Ketika namanya dipanggil ke depan untuk menerima sertifikat, Rina berjalan dengan langkah mantap. Saat mengambil surat kelulusan itu, ia tidak melihat rektor atau dosen-dosen di panggung. Ia hanya membayangkan wajah ibunya. Dengan tangan yang dulu selalu bau minyak gorengan, tersenyum bangga di antara penonton. Beberapa minggu setelah pelantikan, Rina pulang ke kampung dengan jas putihnya yang masih baru. Ia membawa kabar gembira. Ia diterima menjadi dokter magang di rumah sakit daerah dekat kampungnya. Ketika ia tiba di rumah, ibunya sudah menunggu di kursi kayu di depan rumah. Tubuhnya tampak lemah tapi matanya bersinar. Ibu lihat, kata Rina sambil membuka tas dan mengenakan jas putih itu di hadapan ibunya. Aku sudah resmi jadi dokter. Siti menatapnya lama. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia meraih tangan anaknya dan menciumnya. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sampai juga, nak. Semua capek ibu hilang. Rina memeluk ibunya erat, seolah ingin menahan waktu agar tak berjalan. Dalam pelukan itu, seluruh perjalanan mereka seakan berputar kembali. Wajan panas, aroma gorengan, surat-surat penuh doa, hujan yang menetes di atap seng, dan malam-malam panjang penuh harapan. Beberapa minggu kemudian, Siti berpulang dengan tenang di rumahnya sendiri. Di hari yang sama, Rina mengenakan jas putih itu sekali lagi. Bukan untuk upacara, bukan untuk praktik, tapi untuk menemani ibunya pergi dengan penuh cinta. Meski kehilangan itu menyakitkan, Rina tahu ibunya tidak benar-benar pergi. Ia hidup di dalam setiap pasien yang akan ia tolong, di setiap doa sebelum memulai kerja, di setiap senyum yang ia berikan kepada orang yang kesusahan. Di akhir bab ini, Rina berdiri di depan rumah kecil mereka yang kini sepi. Lapak gorengan itu sudah kosong, tapi di udara seakan masih tercium bau minyak dan pisang goreng hangat. Ia menatap langit dan berbisik, Bu, aku sudah jadi dokter, seperti yang ibu mau. Sekarang biar aku yang gantian berjuang untuk orang lain. Terima kasih sudah mengorbankan segalanya buat aku. Lalu ia tersenyum, menutup matanya sejenak, merasakan angin yang berhembus lembut. Seolah tangan ibunya masih mengelus rambutnya dengan penuh kasih. Dan di sanalah, cerita seorang ibu penjual gorengan dan anaknya yang jadi dokter menemukan akhirnya, bukan akhir yang sedih, tapi akhir yang penuh makna. Bahwa cinta seorang ibu bisa menembus segala batas, mengubah minyak panas dan letih menjadi cahaya masa depan yang tak pernah padam. Beberapa bulan setelah kepergian ibunya, Rina masih sering merasa rumah itu terlalu sepi. Setiap kali ia pulang kerja, suara ayam, bunyi wajan, dan tawa lembut ibunya kini hanya tinggal kenangan yang menggantung di udara. Tapi meski rumah itu sunyi, Rina tak pernah merasa benar-benar sendiri. Ada rasa hangat yang masih tertinggal, seperti pelukan yang tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, matahari menembus jendela dapur. Rina berdiri di depan kompor memanaskan minyak goreng. Ia menatap wajan yang dulu selalu menjadi teman ibunya. Tangannya bergetar saat mencelupkan adonan tempe ke dalam minyak panas. Dan saat gorengan itu matang, aroma yang sama menyeruak di udara. Aroma masa kecil. Aroma perjuangan. Ia tersenyum. Ternyata begini rasanya, Bu. Berdiri di tempat ibu dulu. Kini, Rina bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit daerah. Tidak jauh dari kampung halamannya. Ia menolak tawaran rumah sakit besar di kota karena merasa panggilan hatinya ada di sini. Di tempat ibunya dulu berdiri di bawah panas matahari, menjual gorengan demi masa depan dirinya. Setiap pagi, Rina berangkat ke rumah sakit dengan sepeda motor kecil. Orang-orang kampung menyapanya dengan bangga. Selamat pagi, Dokter Rina. Dan ia akan menjawab dengan senyum ramah. Pagi juga, Pak, Bu. Sehat-sehat ya hari ini. Orang-orang yang dulu menjadi pelanggan gorengan ibunya kini datang ke rumah sakit sebagai pasiennya. Kadang mereka tersipu melihat Rina mengenakan jas putih. Wah, dulu saya sering beli tahu isi dari ibumu. Sekarang anaknya malah jadi dokter yang merawat saya.
kata seorang bapak tua dengan senyum bangga. Rina hanya tertawa kecil. Berarti gorengan ibu dulu ada jasanya juga, Pak. Itu yang bikin saya bisa sampai di sini. Dalam hatinya, ia tahu setiap pasien yang datang adalah bagian dari warisan ibunya. Setiap orang yang ia sembuhkan adalah cara lain untuk membalas semua kebaikan dan cinta yang dulu ia terima. Suatu hari, setelah selesai memeriksa pasien terakhir, Rina duduk di ruang kerjanya sambil memandangi foto ibunya yang ia pajang di meja. Foto itu diambil di depan lapak gorengan. Wajah Siti penuh peluh, tapi tersenyum lebar sambil memegang spatula. Rina mengusap bingkai foto itu dengan lembut. Bu, hari ini aku bantu seorang ibu yang sesak napas. Aku ingat waktu ibu juga sesak. Tapi kali ini aku tahu caranya menolong. Aku tahu ibu pasti bangga. Malamnya Rina pulang ke rumah dan duduk di teras. Ia membuka kotak kayu kecil berisi surat-surat lama dari ibunya. Satu persatu ia baca kembali. Surat yang dulu mengabarkan tentang harga minyak goreng, tentang hujan yang membuat dagangan sepi, tentang doa agar anaknya tetap semangat. Matanya berkaca-kaca, ia sadar bahwa seluruh hidupnya sekarang berdiri di atas barisan kata sederhana itu. Kata-kata yang lahir dari cinta paling murni. Hari Minggu berikutnya, Rina mengundang anak-anak tetangga ke rumah. Ia membuat gorengan kecil-kecilan, lalu mengajari mereka cara mencuci tangan dengan benar dan memberitahu pentingnya menjaga kesehatan. Anak-anak itu tertawa, makan gorengan sambil mendengarkan. Seorang anak kecil bertanya polos, "Dokter, enak banget gorengannya. Siapa yang ajarin bikin kayak gini?" Rina tersenyum. "Ibu saya." Anak-anak itu mengangguk, seolah nama ibu adalah keajaiban itu sendiri. Dan di mata mereka yang berbinar, Rina seperti melihat dirinya dulu, gadis kecil yang duduk di samping lapak, memimpikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Waktu berjalan, tahun demi tahun berlalu. Rina mulai dikenal bukan hanya sebagai dokter yang pandai, tapi juga yang berhati lembut. Ia sering membantu orang yang tidak mampu membayar. Kadang ia memberi obat gratis, kadang ia mengunjungi pasien ke rumah mereka. Bagi Rina, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melanjutkan langkah ibunya, hanya saja kini bukan di pasar, melainkan di rumah sakit, tempat di mana kasih sayang ibunya hidup dalam bentuk lain. Suatu hari, pemerintah setempat memberi penghargaan kepadanya sebagai dokter teladan di daerah itu. Saat berdiri di panggung, Rina tidak banyak bicara. Ia hanya berkata pelan di depan mikrofon. "Saya mungkin berdiri di sini karena ilmu dan kerja keras, tapi sesungguhnya yang membawa saya sampai ke titik ini adalah cinta seorang ibu yang menjual gorengan setiap pagi. Tanpa dia, tidak akan ada saya yang berdiri di sini hari ini." Semua orang bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Setelah acara itu selesai, Rina pulang ke rumah. Ia menggantung penghargaan itu di dinding ruang tamu, tepat di atas foto ibunya. Ia menatap foto itu lama sekali. "Bu, akhirnya kita berdua sampai juga ke tempat yang ibu impikan." Namun malam itu, Rina tidak tidur di kamar. Ia duduk di depan rumah sambil menatap langit penuh bintang. Udara dingin menyentuh wajahnya, tapi hatinya hangat. Ia merasa seperti ibunya sedang duduk di sampingnya. Seperti dulu saat mereka berbagi pisang goreng sambil bercerita tentang masa depan. "Bu," katanya pelan, "aku sudah menjalani hidupku seperti yang ibu ajarkan. Jujur, kerja keras, dan selalu ingat dari mana aku berasal." Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan berputar, suara pasar, tawa kecil ibunya, aroma gorengan di pagi buta. Semua itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi semangat yang menuntun langkah Rina setiap hari. Beberapa bulan kemudian, Rina membuka klinik kecil di samping rumah peninggalan ibunya. Di depannya, ia memasang papan kayu sederhana bertuliskan, "Klinik Siti Rina, untuk semua." Dengan hati, setiap pagi, orang-orang datang berobat, dan di meja resepsionis, Rina menaruh toples berisi gorengan kecil buatan sendiri. Gratis untuk siapa saja yang datang. "Ambil satu ya. Ini resep dari ibu saya," katanya sambil tersenyum. Anak-anak kecil senang datang, bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk mencicipi gorengan hangat itu. Orang-orang tua merasa nyaman karena dokter mereka tidak hanya merawat tubuh, tapi juga menyentuh hati. Dan setiap kali Rina menyalakan kompor di dapur untuk membuat gorengan baru, ia tahu satu hal. Ibunya mungkin sudah tiada, tapi cintanya tetap hidup. Di setiap potong tempe yang ia goreng, di setiap pasien yang ia sembuhkan, di setiap senyum yang ia berikan. Rina menatap senja dari jendela klinik kecilnya. Angin sore membawa aroma minyak goreng yang ringan. Ia tersenyum sambil berkata pelan, "Bu,
Aku sudah melanjutkan perjuangan ibu. Tapi kali ini, bukan cuma untuk aku, tapi untuk semua orang yang membutuhkan. Dan di balik cahaya matahari yang perlahan tenggelam, seakan terdengar suara lembut seorang ibu dari kejauhan, "Ibu selalu di sini, Nak, selalu." Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa kecil tempat Rina tinggal. Matahari baru muncul dari balik bukit, menebarkan warna keemasan di langit. Di halaman rumah yang kini juga menjadi klinik kecil, tampak Rina sedang menyapu sambil tersenyum. Rumah itu sudah direnovasi sedikit, tidak mewah tapi rapi dan penuh kenangan. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto ibunya Siti, dengan latar belakang lapak gorengan yang dulu menjadi sumber kehidupan mereka. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak klinik Siti Rina berdiri. Kini, tempat itu menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Orang-orang dari kampung sebelah bahkan rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk berobat di sana. Mereka bilang, Dokter Rina berbeda. Bukan hanya karena keahliannya, tapi karena caranya memperlakukan setiap pasien dengan sabar dan penuh kasih. Setiap pagi, Rina membuka klinik dengan doa pendek, seperti kebiasaan ibunya sebelum mulai berjualan. Ya Allah, mudahkan hari ini, beri aku kesempatan menolong yang membutuhkan. Kemudian, ia akan memandangi foto ibunya dan berkata pelan, "Bu, ayo kita mulai lagi." Hari itu berjalan seperti biasa. Pasien datang silih berganti, anak-anak dengan demam, ibu-ibu yang kelelahan, dan beberapa orang tua yang hanya ingin diperiksa tekanan darahnya. Rina melayani semuanya dengan senyum yang tidak pernah hilang. Di sela-sela kesibukannya, ia masih sempat menyiapkan gorengan kecil, tradisi yang tetap ia pertahankan. Gorengan itu bukan untuk dijual, tapi sebagai tanda kasih, warisan kecil dari masa lalu yang penuh perjuangan. Menjelang siang, datang seorang gadis muda dengan wajah cemas. Ia memperkenalkan diri sebagai Ayu, siswa SMA dari kampung sebelah. "Dokter Rina, saya mau minta tolong," katanya dengan suara bergetar. "Ibu saya sakit, tapi kami nggak punya uang buat berobat ke rumah sakit." Rina menatapnya lembut. "Tenang nak, bawa saja ibumu ke sini. Di tempat ini, yang penting sembuh dulu, soal biaya nanti urusan belakangan." Ayu menunduk, air matanya jatuh. "Terima kasih dok, ibu saya pasti senang dengarnya." Beberapa jam kemudian, Ayu kembali bersama ibunya yang tampak lemah. Rina memeriksa dengan teliti, memberi obat, dan menenangkan keduanya. Setelah mereka pergi, Rina duduk sebentar di kursinya, termenung. Gadis itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Dulu, saat ia masih kecil, ketika ibunya berjuang sendirian, ia tersenyum lirih. "Putaran hidup ini lucu ya, Bu. Dulu ibu yang menolong aku, sekarang aku yang menolong orang lain." Sore menjelang malam, Rina menutup klinik lebih cepat dari biasanya. Hari itu bertepatan dengan peringatan 7 tahun meninggalnya ibunya. Ia menyiapkan tumpeng sederhana dan mengundang beberapa tetangga untuk doa bersama. Tidak ada acara besar, hanya doa dan kenangan yang hangat. Setelah semua tamu pulang, Rina duduk sendiri di depan rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap langit, memandangi bintang-bintang yang berkelip seperti mata ibunya yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kasih. "Bu," katanya pelan, "aku sudah melakukan semuanya seperti yang ibu ajarkan. Aku nggak kaya, tapi aku bahagia. Klinik ini bukan hanya milikku, tapi milik semua orang yang dulu ibu doakan. Dan setiap pasien yang sembuh di sini, aku anggap itu juga hasil tangan ibu." Air matanya mengalir pelan, tapi bukan air mata sedih, melainkan rasa haru yang dalam, seperti bunga yang mekar setelah lama disiram cinta. Beberapa hari kemudian, Rina menerima kabar bahwa pemerintah daerah ingin menjadikannya sebagai pengelola klinik terpadu di wilayahnya. Mereka terkesan dengan dedikasi dan kerendahan hatinya. Tapi Rina ragu, ia tidak ingin meninggalkan kampung, rumah, dan kenangan tentang ibunya. Malam itu, ia merenung lama di ruang tamu. Di depannya foto ibunya seakan tersenyum lembut. "Ibu, kalau aku pindah aku takut meninggalkan tempat ini. Tapi kalau aku bertahan, aku mungkin nggak bisa menolong lebih banyak orang." Angin malam berhembus dari jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Dalam keheningan itu, Rina seperti mendengar suara yang pernah sangat ia kenal, lembut, hangat, dan penuh kasih. "Nak, kalau kamu bisa menolong lebih banyak orang, pergilah. Jangan takut. Ibu nggak tinggal di rumah ini, ibu tinggal di dalam hatimu." Rina tersenyum. Ia tahu jawabannya. Keesokan harinya ia menulis surat penerimaan resmi. Tapi sebelum berangkat ke kota, ia melakukan satu hal terakhir,
menyalakan kompor, memanaskan minyak, dan membuat gorengan kesukaannya dan ibunya. Pisang goreng yang manis dan renyah. Ia menaruh sepiring di meja depan klinik dengan catatan kecil bertuliskan, "Untuk siapa saja yang datang hari ini, nikmati gratis." Ini dari ibu saya. Orang-orang yang datang pagi itu tersenyum. Mereka tahu, gorengan itu bukan sekadar makanan. Itu simbol cinta yang diwariskan dari seorang ibu kepada anaknya, dan kini diteruskan kepada semua orang. Beberapa minggu kemudian, Rina resmi memulai tugas barunya di kota sebagai dokter penanggung jawab klinik rakyat. Ia kini menolong lebih banyak orang, memberi pelatihan untuk tenaga medis muda, dan menginspirasi banyak perempuan untuk tidak takut bermimpi. Namun meski berada jauh, hatinya tetap di kampung halaman. Setiap kali ada waktu luang, ia pulang, membersihkan rumah ibunya, menyalakan wajan tua, dan muata gorengan. Suatu sore di tahun-tahun berikutnya, Rina menerima seorang tamu di kantornya, seorang gadis muda berseragam putih abu-abu. "Dokter Rina," kata gadis itu, "saya dapat beasiswa kedokteran. Saya ingin jadi dokter seperti ibu." Rina terkejut. "Kamu siapa, nak?" "Saya Ayu, anak yang dulu ibu tolong waktu ibu saya sakit. Sekarang saya mau lanjut kuliah kedokteran. Saya ingin bantu orang, sama seperti ibu bantu kami dulu." Rina menatapnya lama, lalu tersenyum haru. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Seorang anak kecil dengan mimpi besar dan mata penuh harapan. Ia mengelus kepala gadis itu dan berkata, "Kalau begitu, teruskanlah. Ayo, dunia butuh lebih banyak dokter yang punya hati, bukan cuma ilmu." Hari itu, setelah Ayu pergi, Rina menatap langit sore dari jendela klinik barunya. Di sana, warna jingga mulai menyelimuti langit, sama seperti warna senja di hari terakhir ia melihat ibunya. Ia menghela napas, menutup matanya sebentar, dan tersenyum. "Bu, lihat warisan ibu nggak berhenti di aku. Cinta ibu terus tumbuh di hati orang-orang lain." Angin bertiup lembut, seakan menjawab, dan di udara yang penuh cahaya senja, Rina merasa ibunya hadir, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai bagian dari setiap langkah yang kini ia ambil. Dan di sanalah cerita mereka menemukan akhirnya, bukan akhir yang tertutup, tapi akhir yang terus berdenyut seperti detak jantung. Sederhana, hangat, dan abadi. Seorang ibu penjual gorengan yang menyekolahkan anaknya hingga jadi dokter mungkin sudah tiada, tapi cintanya tetap hidup. Dalam tangan-tangan yang menolong, dalam senyum pasien yang sembuh, dan dalam setiap aroma gorengan hangat yang masih mengingatkan dunia bahwa kasih ibu adalah keajaiban yang tak akan pernah hilang.